Nah, kita lagi melewati pasar kembang ini. Jadi kita menyusuri pasar kembang ini, dan aku pikir pasar kembang adalah ada jualan kembang, ternyata enggak. Ternyata pasar kembang itu seperti ini penampakannya. Next kita masuk ke Sukadewi Sartika. Kita bisa masuk ke dalam. Ini areanya seperti ini. Masuk ke dalam rumahnya, rumah Bu Inggit. Ini tagline dari Inggit. Ini wajah Bu Inggit ketika sudah lanjut usia. Hai, selamat datang lagi di Cerita Niken. Kali ini aku balik lagi ikut Bandung Tour Guide. Kali ini ikut rute Inggit. Ini rute udah lama banget aku pakai tiket, dan akhirnya aku kesampaian di hari ini. Ini hari Sabtu jam 2, dan aku lagi nunggu untuk ngumpul di ini di belakangku benteng apa namanya tuh, menara pengawas penjara Bancai, yang waktu juga pernah aku kesini waktu rutenya Soekarno. Jadi Alkisah teman-teman, di zamannya beliau itu kelahiran 1888 ya. Sedangkan uang ini, uang 1 ringgit ini dipakai tahun 1855 sampai 1955. Ini masih diakui teman-teman. Jadi ya kurang lebih dia suka mendapat 1 ringgit bentukannya kayak gini. Kenapa sih ada episode ketika Pak Soekarno itu di penjara? Ini bacanya ya. Ada kasurnya gitu, kasur dari besi. Ini penampakan dalamnya ya. Kasur besi dan tikar ya, katanya setebal karton. Ini buang air besarnya di sini nih teman-teman. Tempat nulis Indonesia Menggugat di sini juga. Oke, tadi kita sudah dari penjara Bancai, tapi seperti yang rute Soekarno kita nggak bisa masuk juga di penjara Bancai. Jadi kalau di Bandung ini beneran kalau mau masuk museum tuh tergantung dari penjaganya. Yang apa? Jadi di spot yang pertama di penjara Bancai kita diceritain tentang sejarah Inggit dari awal, orang tuanya, lalu pertama Inggit ketemu Soekarno, tinggal di mana, tinggalnya tuh dekat ini. Yang rute Viade itu ada kali kita buntung, pokoknya daerah situlah ya, kalau nggak salah di situ. Sekarang lagi menuju ke titik yang kedua, kita mau lewat ke pasar kembang. Nah ini lagi dalam perjalanan dan macet banget di sini. Biasa weekend, makanya tadi aku kesini juga naik motor, jadi biar cepet. Tapi enaknya ini mendung, jadi nggak gerah. Kalau misalnya ikut walk tour di Bandung tuh enak banget. Dan di video-videoku sebelumnya udah pernah diulas tentang masjid ini, lalu hotel ini. Kita jalan di sini Asia Afrika, alun-alun. Kita lagi melewati pasar kembang ini. Jadi kita menyusuri pasar kembang ini, dan aku pikir pasar kembang adalah ada jualan kembang, ternyata enggak. Ternyata pasar kembang itu seperti ini penampakannya. Nah jadi cerita untuk yang si Rute Her Story Inggit ini lebih ke arah si cerita tentang Bu Inggit, tentang perjuangannya dia, tentang ketemu sama Bapak Soekarno, tentang keluarganya dia, orang tuanya dia. Terus habis itu perjuangan dia gimana waktu Pak Soekarno lagi di penjara Bancai, kayak gitu. Nih masih di pasar kembang. Wah, depan-depan Mixu. Kita keluar di sini. Nah ini dia nih, ini pasar Kota Kembang Bandung yang tadi kita lewat sini dan keluarnya di sini. Dan ini Jalan Kaung, tempat kita ngumpul.
Heritage ya, mereka itu memetakan lokasi-lokasi mana saja sih yang bersejarah terkait Bandung Lautan Api. Dan menurut Bandung Heritage, sebenarnya di rumah sebelah sana itu adalah tempat di mana para pemuda kita berkumpul ya, merumuskan strateginya mereka untuk melakukan pertahanan kota Bandung. Karena singkat cerita, si kota Bandungnya ini kan dirasa milik oleh pemerintah Hindia Belanda ya. Jadi ketika Jepang out, ini periodenya tahun 1946-an lah teman-teman. Udah officially merdeka, tapi kan tetap aja ya Belanda tuh masih belum mau mengakui gitu loh, masih belum bisa move on. Akhirnya ada kawanan-kawanan orang-orang Hindia Belanda alias orang-orang Belanda yang ditahan, itu mereka dicoba diselamatkan lah sama sekutu untuk dikeluarkan dari Camp Interniran. Ketika itu terjadi banyak peperangan lah guys, dan orang-orang kita tuh sudah meramal, wah ini Bandung pasti bakal dibalikin lagi nih jadi hampir pusat pemerintahan Hindia Belanda. Gimana ya caranya biar nggak diambil sama mereka lagi? Caranya ya udah, bangunan-bangunan yang selama ini dipakai, yang kayak tadi di Jalan Asia Afrika, kita bakar aja si Bandungnya ini. Nah untuk merumuskan itu sebenarnya yang di rumah sebelah. Terus aku salfok di situ ada dewa 19 official ada. Ini stilasi Bandung Lautan Api yang kedua selain yang tadi. Nah, ini lagu Halo Halo Bandung di situ. Ada momentum ya. Berarti di sini 23 Maret 1946. Jadi meskipun kita sudah menyatakan kemerdekaan, bukan berarti abis itu happy ending aja. Enggak guys, masih banyak perjuangan di antara kita. Kita ke SD SMP Dewi Sartika Bandung. Jadi kita masuk ke Sekolah Dewi Sartika, kita bisa masuk ke dalam. Ini areanya seperti ini. Kita bisa masuk ke dalam karena Bandung gede. Ya, sudah bicara dengan pihak sekolah dan kita bisa eksplor masuk ke dalam sekolahnya. Ya, kita masuk ke dalam sekolahnya. Sekolahnya rapi loh. Tapi masih, kalau menurut aku sih bentukannya tuh masih ada zaman dulunya tapi rapi. Oh, ini ada ruang gurunya. Ini ruang kelasnya. Nah ini dua kelas yang masih bisa dipertahankan karena gedungnya itu udah rapuh sebenarnya, dan setengahnya di sana itu direnov. Karena ini sebenarnya nih bangunan cagar budaya, jadi nggak boleh di rombak. Ntar ya foto. Nah ini yang baru, bangunannya baru. Mari Pak. Mari. Nah kita lanjutkan lagi ke berikutnya. Jadi ini ada bangunan yang sebelah sudah rapuh, yang di belakangku ini yang masih ditahankan dua kelas, tapi yang ditahankan yang dua kelas, yang ini yang baru yang sudah berhasil direnov. Karena kalau bangunan cagar budaya itu sebenarnya nggak boleh direnov, tapi ini karena sudah rapuh banget dan itu membahayakan, jadi setengah itu tidak direnov. Sekarang lanjut, kita akan minum susu. Karena kita kalau Legenda Bandung Good Guide itu ada yang mendukung UMKM, jadi sekarang kita akan istirahat sambil minum susu. Lanjut lagi, habis tadi minum susu, lalu kita lanjut lagi, sekarang menuju ke rumah Ibu Inggit. Ini kondisi jalanan di Bandung di hari Sabtu sore hari, adem, tapi macet, tapi adem. Ini Bandung. Jadi rute Her Story ini rute tinggi ya. Ntar ya aku sambil jalan. Ini memang tidak banyak titik-titik yang kita berhenti, tapi kita ada beberapa titik karena ini ceritanya itu lebih ke satu tempat gitu. Meaning kayak misalnya kalau di rute-rute sebelumnya itu kan banyak titik ya, kayak sejarah di sini, sejarah di situ. Kalau Bu Inggit, nah itu rumahnya Ibu Inggit Ganasi di depan aku. Jadi guys, di sini
ada kayak ya Tessa. Di depanku ini adalah rumahnya Ibu Inggit Ganarsi. Ini kita akan masuk ke dalam sini. Ini kayak area rumahnya. Ini sambil nunggu kita mau masuk ke dalam, kita lihat dulu ya. Ini kita masuk ke area rumahnya. Ada foto dari Ibu Inggit. Ini foto Ibu Inggit. Masuk ke dalam rumahnya, rumah Bu Inggit. Ini tagline dari Bu Inggit. Ini wajah Bu Inggit ketika sudah lanjut usia. Usia berapa? Ya. Heeh. Nah, masuk ke dalam teman-teman. Cantik. Ya, tadi kan aku sempat kasih tahu juga ya, Bu Imin tuh orangnya nggak bisa diem, ya dia banyak melakukan banyak hal. Ini salah satu yang peninggalannya ini teman-teman dalam proses pembuatan bedak dan jamu. Kamar tidur. Kamar tidurnya. Adem. Oke. Pas tadi kisah Bu Inggit udah tadi ya. Ini tadi soal foto yang plot twist. Ini sosok Soekarno ketika muda, kebayang ya? Ketika Bu Inggit usia 35 tahun, ketemu pemuda di usia 21-22 tahun. Mukanya udah beda ya, matanya tajam tapi tetap lembut menenangkan. Iya, cakep. Ini foto-foto. Ini waktu dibuang di Flores. Ini foto-fotonya. Lalu ini waktu Ibu Inggit sempat ketemu Pak Soekarno juga di tahun 1960. Makam Ibu Inggit. Foto Ibu Inggit waktu usia 95 tahun. Guys, saya closing dulu. Mukanya nggak ada senang-senang. Sudah selesai rute Her Story Inggit di hari ini dan berakhir di rumahnya Bu Inggit. Ini aku lagi ada di ruang kamar tidurnya dan banyak banget foto-foto, dan foto-foto ini tuh memberikan alur cerita mulai dari Bu Inggit muda, lalu ada Pak Soekarno, lalu sampai di masa-masa Pak Soekarno di masa pembuangannya bersama Bu Inggit dan keluarganya. Jadi untuk kali ini kalau menurut aku agak berbeda karena ini mainkan perasaan dan titiknya kita stop pun gak banyak tapi banyak cerita. Kasih dan nonton, jangan lupa ditonton video berikutnya. Bye.